Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai market kripto, teman-teman. Tapi terlebih khususnya kita juga akan membahas mengenai berita-berita altcoins juga nih. Karena dalam beberapa video terakhir kita bahas mengenai Bitcoin secara khususnya. Jadi saya akan coba review beberapa altcoins juga dan beberapa berita biar kita tetap catch up dengan berita-berita yang ada gitu ya. Dan kita akan lihat state dari altcoins market juga teman-teman di video ini. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan ya kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya coba kita lihat sedikit sekilas mengenai market kripto. Kita lanjut dari video terakhir kita di sini, di mana saat ini Bitcoin di ada 86.000 ya. Jadi sempat kemarin itu kita udah sentuh angka 82.000. Jadi nanti kita lihat dulu teknikalnya Bitcoin. Apakah sebenarnya ini kita udah possible bottom atau belum gitu ya. Tapi yang saya lihat beberapa tren setelah saya lihat lagi dan analisa teman-teman. Kita kalau lihat dalam 24 jam terakhir, beberapa altcoin sudah mulai start untuk recovery gitu ya. Dan tapi harus perlu tahu juga bahwa mereka yang mengalami penurunan juga lebih besar gitu. Makanya recovery-nya juga lebih cepat karena market cap-nya juga lebih kecil gitu. Jadi rata-rata mungkin naik sekitar 5-6%-an untuk altcoin sendiri, walaupun di sini masih ada beberapa yang mengalami penurunan. Ini kemarin story atau IP yang sempat kita bahas lagi, strong performingnya gitu ya. Hari ini koreksi, walaupun koreksinya sebenarnya nggak gitu dalam ya. Di saat yang lain koreksinya puluhan persen, dia dalam satu minggu terakhir malah naik 100%. Tapi ini kripto yang baru aja launching. Fundamentalnya sebenarnya story cukup menarik, tapi nanti kita bahas mungkin di lain waktu aja ya. Ya itu kira-kira untuk altcoin sendiri. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga kondisi market saat ini itu lagi di extreme fear teman-teman. Bahkan ini cukup ekstrim sekali karena kemarin itu masih 21 tapi hari ini udah 10. Jadi ya kalian bisa bayangkan aja volatilitas sentimen dari market sendiri. Kemarin malam itu kalau kalian lihat Bitcoin dropnya itu cukup signifikan. Nanti saya lihat kita akan bahas mengenai teknikalnya, jadi kalian stay tune juga. Jadi sebenarnya kalau extreme fear sendiri ya ini menjadi saat yang cukup menarik untuk kita mengakumulasi kalau menurut saya pribadi gitu. Tapi kembali lagi keputusan di tangan teman-teman. Ada beberapa hal juga sih yang saya bisa mention bahwa dalam beberapa hari terakhir juga ETF Bitcoin ETF flow ini mengalami outflow ya. Outflow ratusan persen. Jadi sebenarnya kita kalau perhatikan hal seperti ini juga biasanya ini udah ciri khas sudah mau bottoming gitu ya. Kenapa? Karena market udah keluar gitu ya secara ETF-nya sendiri. Bahkan kemarin tanggal 25 Februari ini sempat menjadi record high itu di 1,1 B yang minus 1,1 billion dalam hitungan satu hari gitu ya untuk Bitcoin ETF, spot Bitcoin ETF ya. Kemarin juga masih outflow sebenarnya. Kita lihat nanti tanggal 27 Feb hari ini apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau menurut saya mungkin outflow masih bisa, tapi ya mungkin akan lebih kecil dari 754 gitu. Tapi let's see ya. Itu untuk ETF, Fear and Greed. Lalu kita kalau lihat juga teman-teman mengenai persentase gitu ya. Sebenarnya percentage di mana Bitcoin mengalami penurunan dari topnya dia saat ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau kita lihat walaupun kita di dalam bull market ya, Bitcoin juga mengalami penurunan. Ya kita lihat dari tahun 2023 deh. Ya sejak FTX bottom. Setiap kali turun kita bisa turun puluhan persen. 20%, 23%, 26%, bahkan sempat 30% juga. Dan saat ini kita di 25,5%. Ya jadi apakah ini adalah sesuatu yang baru? Enggak juga gitu. Tapi mungkin yang menjadi highlight adalah kita ngerasa ini seperti bear market dikarenakan mungkin altcoins yang nggak terlalu performing. Jadi kalau misalnya kalian yang belinya altcoins, itu mungkin kalian akan ngerasa kenapa portfolionya nggak naik-naik tapi malah makin lama makin turun karena money-nya nggak flowing gitu. Kenapa money-nya nggak flowing ke dalam altcoins tidak seperti siklus-siklus sebelumnya? Sebenarnya ada beberapa alasan. Ya satu, yaitu adalah liquidity yang baru masuk ke dalam market itu masuknya ke dalam Bitcoin aja, Bitcoin spot ETF ya. Dan ya bermainnya di sini. Dan kalau misalnya kalian beli Bitcoin ETF ya udah money-nya stuck di dalam ETF aja gitu. Nggak akan keluar flowing masuk ke dalam altcoins. Yang kedua adalah kita memasuki yang namanya on-chain data. Bukan on-chain data tapi on-chain season. Ya, kalau kalian tahu pump fund ya, pump fund ribuan crypto atau altcoins, lebih karena meme coin sih, itu yang masuk, yang di-create setiap harinya gitu. Kalian bisa lihat dari sini
Ini jumlah koin yang bonded, artinya jumlah koin yang bisa dikatakan yang cukup sukses di pump fund setiap harinya. Itu lumayan tinggi dari bulan Oktober, November. Lalu peak banget di Januari akhir gitu. Jadi benar-benar fully orang-orang masuk ke dalam on-chain, makanya nggak masuk ke dalam altcoins. Tapi kalau kalian lihat saat ini udah turun dan turunnya drastis. Kalau kita lihat di posisi sekarang juga, hari ini aja hanya 68. Jadi kalau kita lihat last week, minggu lalu, ada 243.000 kripto yang keluar. Ya maksudnya yang di launch gitu ya di dalam pump fund. Karena kalian kalau di pump fund ini nggak butuh dana banyak gitu ya. Kalian cuma butuh tulis aja, nggak butuh kemampuan untuk coding gitu ya. Sangat mudah untuk di launch aja. Jadi orang-orang launching di sini. Jadi liquidity permainan di sini. Orang-orang malah technically kita bisa quote on quote ya agak sedikit gambling karena ini meme coin bisa dikatakan. Dan nggak masuk ke dalam altcoins. Namun kalau kita lihat data ini data crypto bread gitu ya. Apa sih ini? Ini sebenarnya metodologi yang digunakan di market saham, equity market gitu. Dan ini mengukur perubahan lah atau strength suatu kripto atau mungkin satu indeks bisa dikatakan seperti itu terhadap overall teknikalnya. Jadi apakah mereka di atas 50 day atau 50 hari moving average atau di bawah? Kalau 1, berarti rata-rata semuanya itu di atas moving average-nya, day moving average. Tapi kalau 0 sama dengan below their 50 day moving average. Dan kalau kita lihat saat ini, bagaimana? Kita di sini ya teman-teman. Kita di bawah, hampir 0. Jadi bisa dikatakan market juga lagi bottoming gitu. Dan ini beberapa yang cukup menarik sih menurut saya gitu ya. Karena altcoin sudah ke sell off terlalu banyak. Tapi ini udah ada beberapa data juga di mana pump fund juga mengalami penurunan. Mungkin money flow bisa masuk lagi ke dalam altcoins tapi nggak dalam waktu dekat. Kita harus bertahap. Market akan butuh periode recovery dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin nanti kita baru bisa lihat Maret akhir atau April baru mulai kita lihat ada gejolak yang baru gitu ya, hopefully yang positif juga. Kira-kira itu, nanti mungkin saya akan share juga di market outlook bulan depan juga. Jadi kalau kalian yang belum join, yang belum subscribe juga, feel free gitu ya untuk subscribe channel ini ataupun juga join community karena saya akan update juga di sana. Ada beberapa berita juga sebenarnya yang kita mau cover. Yang pertama adalah ini Solana ETF gitu ya. Memang Solana mengalami penurunan karena saya sudah sempat bahas bahwa kan ada sell off, unlock di 1 Maret gitu ya. Tapi kalian harus perhatikan juga bahwa Solana ETF ini udah di listing di DTCC. Kalau kalian tahu DTCC kemarin waktu Bitcoin ETF di listing itu Bitcoin mengalami kenaikan cukup signifikan gitu. Dan kalau kita lihat Solana di sini di listing, ada possibility kemungkinan besar ETF spot Solana itu akan bisa di-approve mungkin dalam 3-6 bulan ke depan. Jadi bisa dijadikan opportunity mungkin untuk buying the dip juga. Itu untuk Solana. Lalu Avalanche bisa dikatakan mirip-mirip dengan Solana. Kalau dulu di cycle tahun lalu tuh kalau Solana naik, Avalanche naik. Avalanche mereka baru launch dengan Visa gitu, Visa Card, Avalanche Visa Card. Ini sesuatu yang sebenarnya cukup positif, tapi ya kita tahu lah kalau misalnya market lagi turun kayak gini, justru kenaikannya nggak akan terlalu signifikan gitu. Ini untuk Avalanche. Dan kalau kita lihat dari sini, diam-diam projectnya si Trump, teman-teman World Liberty Finance, mereka akumulasi Ethereum. Jadi kalian bisa keep an eye aja. Ya saya rasa mungkin Ethereum akan ada seasonnya, kita nggak tahu kapan, kita tunggu aja. Jadi overall itu untuk sedikit market review teman-teman. Kita coba lihat untuk analisa teknikalnya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Kita coba lihat ya untuk Bitcoin sendiri. Memang kalau kita lihat dari grafik ini yang kurang begitu bagus. Mungkin saya lihat ke grafik yang lebih clean aja biar kalian gak gitu pusing. Nah, mungkin grafik ini aja. Kita ke daily ya, disclaimer on juga. Nah, oke, kita lihat kayak gini ya teman-teman. Kemarin kita sempat bahas sebenarnya untuk Bitcoin turun lalu tiba-tiba mulai mengalami kenaikan lagi. Tapi ini saya akan ada perubahan view sedikit. Kalian bisa cek analisa saya di sini gitu ya di video terakhir di mana kita mungkin melihat bahwa kondisi Bitcoin waktu itu turun ke 87 ya. 88 terus langsung istilahnya dia naik ke atas lagi lah ke area 92. 9192. Namun saat ini berbeda gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kita udah
touch gap ini. Gap ini adalah fair value gap ya, jadi ini technical lah. Dan kita lihat kemarin saya udah sempat share juga pada saat Bitcoin hit area ini, kita butuh ada reaksi di sini. Benar-benar butuh ada reaksi. Karena kalau enggak, istilahnya di sini nggak ada buying pressure ya, ini kita akan terus terjun ke bawah. Mungkin bisa testing ke area 80.000 yang lebih menjadi strong support levelnya gitu. Tapi saat ini kemarin malam ya teman-teman, ini karena penurunan ini waktu subuh. Sempat turun sampai ke area 82 ribuan dan ini udah ada sedikit buying pressure, udah ada demand naik sedikit gitu ya. Kemungkinan mungkin saya rasa market akan lebih ya konsolidasi aja, tapi akan sedikit bermain gitu ya. Bermain karena kita akan mendekati ini monthly close dan juga weekly close gitu. Monthly close atau closing bulanan itu kan akan terjadi dalam sehari lagi. Wow, sehari lagi. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan good monthly close, kalau untuk saat ini, kalau kita lihat overview kayak gini, sebenarnya walaupun Bitcoin turun ke 80.000 pun, ini masih tergolong normal kalau menurut saya pribadi, gitu ya. Maksudnya belum ada indikasi bearish ini, hanya kita lihat soalnya dia udah naik di sini kan udah cukup signifikan. Itu kalau untuk monthly-nya. Bahkan kalau kita lihat exponential moving average 20 dan 50-nya sendiri masih cukup jauh. Istilahnya kalau dia koreksi kayak gini pun 20% technically that's a koreksinya sehat gitu ya. Walaupun dia cukup dalam tapi ya masih oke lah, masih bisa naik lagi gitu. Tapi kalau kita dari weekly, ini dalam 3 hari lagi gitu ya. Yang saya harapkan adalah sebenarnya kita untuk at least closing di atas 90.000. Kita nggak tahu 90.000 tuh akan cukup besar gitu ya, karena kenaikannya mungkin 5% untuk Bitcoin atau closing di atas moving average 20, which is di sini 89.900 nya, jadi anggapnya 90.000. Tapi kalau kita bisa close, itu mungkin akan pertanda bagus, mungkin market akan reaksinya bagus dan mungkin recovery kita bisa lebih cepat juga. Itu menurut saya. Jadi memang key levelnya di area ini, di area 90.000-nya lagi. Apakah kita bisa reclaim atau enggak? Tapi saya akan lebih lihat di weekly sebenarnya, monthly-nya. Soalnya menurut saya ya udah pasti kita kemungkinan besar akan close di 90.000 gitu. Jadi overall ini aja untuk Bitcoin, nggak terlalu banyak pergerakan, sedikit outlook aja. Kalau misalnya Ethereum sebenarnya ya kembali lagi, kalau teman-teman yang lihat di ini gitu ya, memang kita lagi di bottom. Bahkan kalau kita lihat Ethereum sendiri ya udah di area level support strong-strongnya nih, 2.300, 2.200-an. Jadi ya bisa keep an eye aja gitu ya. Maksudnya sebenarnya ini menjadi good level juga selama dia nggak breakdown ya. Kalau misalnya dia breakdown ya kalian harus was-was, mungkin berhati-hati aja. Tapi as long as dia bisa stay above this, mungkin dari kisaran 2.300 nggak turun dari 2.000, harusnya masih clear gitu ya. Karena Ethereum ini ya udah turun cukup lama ya. Ini kita lihat kalau di sini kan dari November, dari hampir 4.000 dia turun hampir 42% gitu. Jadi ya kita lihat mungkin 2025 Ethereum bisa mulai comeback kembali gitu. Itu untuk Ethereum ya. Lalu kita bisa lihat juga untuk Solana. Sama, ini saya bahkan lihatnya di weekly time frame ya. Solana juga lagi di supportnya juga. Nah, kenapa saya lihat di weekly time frame? Karena ini biar memberikan teman-teman gambaran bahwa ini adalah time frame mingguan dan saat ini kita di level tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi buying zone yang cukup optimal kalau menurut saya pribadi. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research. Solana pun lagi di key support level. Cuma saya akan sedikit takut, was-was di awal Maret, 1 Maret ya, mungkin 2 Maret di Indonesia gitu ya. Jadi ya kalian bisa lihat ya angka $120 sampai $130 menjadi key level lah untuk saat ini. Jadi overview-nya seperti itu kira-kira untuk altcoins dan juga Bitcoin ya. Jadi kalau kalian lihat altcoin rata-rata tuh lagi di support key level yang weekly, bukan daily loh gitu. Jadi itu aja teman-teman. Semoga membantu, tetap semangat juga menghadapi market yang lagi cukup susah. Memang Februari itu cukup susah juga, choppy dan malah mengalami penurunan. Tapi ya kita akan comeback lagi. Itu aja video dari saya. See you all in the next video. Bye-bye.